Sebagai wanita yang sangat taat, tekun, istiqomah dan selalu ikhlas, Sayyidah Nafisah oleh Allah Subhanahu wa taala diberi berbagai karomah. Ia mendapatkan karomah sebagai penghormatan dan kemuliaan baginya atas segala amal yang selalu diridhoi oleh Allah. Diceritakan dalam kitab Mursyidus Suwar, Sayyidah Nafisah terkenal karena kesungguhan beribadah semenjak masih belia. Ia beribadah malam tanpa pernah tidur selama 40 tahun karena khawatir atas nasibnya di akhirat kelak. Hal itu disaksikan oleh keponakannya Sayyidah Zainab. Syekh Muwafiquddin bin Utsman wafat 615 Hijriah menceritakan, "Aku, Sayyidah Zainab, telah melayani bibuku selama 40 tahun dan aku tidak pernah melihatnya tidur di malam hari, tidak pernah melihatnya berbuka di siang hari kecuali 2 hari raya dan hari tasyrik. Aku bertanya kepadanya, apa engkau tidak kasihan dengan tubuhmu? Maka beliau menjawab, bagaimana aku kasihan pada tubuhku, sedangkan di depanku ada banyak rintangan yang tak seorang pun bisa melewatinya kecuali orang-orang yang beruntung. Begitulah keadaan para kekasih Allah. Ia rela merasakan ketidaknyamanan, tekanan, bahkan rela membuang waktu istirahatnya demi ibadah sebagai upaya mendekatkan diri kepada Tuhannya. Sayyidah Nafisah rela hidup dengan keadaan tidak nyaman secara materi, sebab baginya yang terpenting adalah bisa beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada yang lebih berharga dan lebih penting selama hidup di dunia selain mendekatkan diri kepadanya dan memperbanyak ibadah. Syekh Taufik Abu Ilmi dalam kitabnya yang berjudul Sayyidah Nafisah radhiyallahu anha, beliau menjelaskan, suatu ketika Sayyidah Nafisah ada di Mesir, terjadi paceklik yang sangat parah. Sungai Nil yang menjadi sumber kehidupan mereka mengering dan kebutuhan masyarakat pada air sangat mendesak. Syekh Taufik Abu Ilmi dalam kitabnya berjudul Sayyidah Nafisah radhiyallahu anha menjelaskan, suatu ketika Sayyidah Nafisah ada di Mesir, terjadi paceklik yang sangat parah. Sungai Nil yang menjadi sumber kehidupan mereka mengering dan kebutuhan masyarakat pada air sangat mendesak. Beliau Syekh Taufik menceritakan, orang-orang mendatangi Sayyidah Nafisah dan meminta doa kepadanya. Kemudian ia memberi sebuah kain. Mereka lalu membawa ke Sungai Nil. Setelah sampai mereka melemparkan kain itu. Mereka pun tidak pulang sampai air Sungai Nil berisi penuh, bahkan semakin bertambah dan sangat banyak. Saat Sayyidah Nafisah berada di Mesir, raja yang berkuasa adalah raja yang zalim. Dengan segala otoritas dan kekuatan militernya, ia merampas hak-hak rakyat. Ia gunakan kekuasaannya untuk menghina, menyiksa, dan bahkan membunuh rakyat satu persatu ditangkap oleh raja, mulai dari Mesir ujung timur sampai paling barat. Suatu ketika pasukan sang raja menangkap seorang lelaki. Ketika lelaki yang ditangkap ini berjalan bersama pasukan untuk menghadap kepadanya, kebetulan berpapasan dengan Sayyidah Nafisah. Kesempatan ini tidak disia-siakan untuk meminta doa keselamatan kepada sosok wanita solehah itu. Lalu beliau mendoakannya, jazaballahu anka absarun dolimin. Semoga Allah menghalangi penglihatan orang-orang yang zalim kepadamu. Setelah melanjutkan perjalanan dan menghadap, sang raja pun bertanya kepada pasukan, mana si fulan? Lah, itu berdiri di depan Anda, jawab pasukan. Demi Allah, aku tidak melihatnya, tegas sang raja. Para pasukan pun mengisahkan tadi, lelaki tersebut sempat bertemu dengan Sayyidah Nafisah dan meminta doa keselamatan darinya. Sang raja pun kemudian berujar penuh penyesalan, apakah kezalimanku sampai parah sedemikian ini? Ya Tuhanku, aku bertaubat kepadamu. Kemudian sang raja menangis dan bertobat atas kezaliman yang selama ini beliau lakukan. Subhanallah. Beberapa tahun ada di Mesir, Sayyidah Nafisah hidup bersama masyarakat.
Mereka sangat menghormatinya. Selain karena keturunan Rasulullah SAW, ia juga memiliki derajat yang sangat mulia. Menurut Syekh Jabar Syiraj, Sayyidah Nafisah bersama suaminya tinggal di rumah Ummi Hani. Rumah yang ditempatinya berdampingan dengan rumah keluarga Yahudi yang mempunyai anak perempuan lumpuh. Suatu ketika, si ibu ingin pergi ke pemandian umum. Ia bertanya kepada anaknya, "Kamu ikut aku atau bagaimana? Titipkan saja aku ke perempuan itu," yaitu yang ditunjuk si anak adalah Sayyidah Nafisah. Si ibu pun menitipkan anaknya di rumah Sayyidah Nafisah. Saat waktu zuhur tiba, Sayyidah Nafisah berwudu. Air bekas wudunya kemudian mengalir sampai di samping anak lumpuh tersebut. Si anak pun seketika menyentuh air dan mengusapkannya ke seluruh tubuh. Atas izin Allah, si anak dapat berdiri dan berjalan seperti tidak pernah lumpuh sama sekali. Ketika ibunya kembali, ia pun tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Si anak lalu menceritakan peristiwa dahsyat yang dialaminya. Mendengar penuturan kejadian itu, si ibu dan semua keluarganya bersyahadat masuk Islam dengan bimbingan Sayyidah Nafisah. Seiring tersebarnya berita ini, lebih dari 70 Yahudi masuk Islam dalam waktu yang singkat, dan semakin banyak orang yang berkunjung ke rumah Sayyidah Nafisah untuk meminta doa serta mengharap berkah darinya. Pernah suatu ketika, karena melihat semakin banyak orang yang mendatangi Sayyidah Nafisah untuk meminta doa dan berkah agar semua keinginannya terkabul, suaminya ingin membawanya pulang ke Hijaz, Madinah. Namun Sayyidah Nafisah menolak ajakan itu. Sayyidah Nafisah berkata, "Aku pernah bermimpi bertemu baginda Rasul. Ia berkata, 'Jangan pergi dari Mesir karena Allah akan mewafatkanmu di sana.'" Karena mengetahui isyarat tersebut, kemudian Sayyidah Nafisah menggali kuburnya sendiri, dan beliau berzikir dengan mengkhatamkan Al-Quran ribuan kali. Sebagian riwayat menyatakan sampai 1900 kali, sebagian lagi menyatakan sampai 2000 kali, sebagian lain menyatakan sampai 6000 kali. Yang pasti, Sayyidah Nafisah turun ke dalam lubang makam yang digalinya ketika siang dan malam untuk membaca Quran dan sholat di sana. Menurut Syekh Muwafiquddin, Sayyidah Nafisah mulai sakit pada Rajab 208 Hijriah. Di sela-sela sakitnya, ia mengirim surat kepada suaminya yang sedang berada di Madinah, yang meminta suaminya pulang ke Mesir. Rasa sakit Sayyidah Nafisah semakin bertambah parah pada Ramadan. Para dokter pun datang melihat kondisinya. Mereka memberi saran agar Sayyidah Nafisah membatalkan puasanya agar tubuhnya kuat dan kembali sehat. Namun beliau menolaknya dengan keras. Na'udzubillah, selama 30 tahun aku berdoa agar aku wafat dalam keadaan berpuasa, dan sekarang kalian datang menyuruhku membatalkan. Sakitnya semakin hari semakin parah. Sampai pertengahan Ramadan, setelah wafatnya Imam Asy-Syafi'i, Sayyidah Nafisah menghembuskan napas terakhirnya. Sebelum wafat, beliau membaca surat Al-An'am mulai awal sampai tepat pada ayat berikut, "Qul lillahi kataba alam nafsihi rahmah." Tepat saat sampai pada ayat itulah Sayyidah Nafisah wafat. Begitulah nasib-nasib orang yang mulia di sisi Allah. Ia wafat dalam keadaan membaca Al-Quran, sebagaimana tercermin ketika hidupnya yang sangat mencintai Al-Quran. Karenanya Allah mewafatkannya dalam keadaan membaca Al-Quran, dan tepat pada ayat-ayat sangat luhur dan mulia, ayat-ayat yang menjadi tanda-tanda husnul khatimah. Sebelum wafat, Sayyidah Nafisah berwasiat agar suaminya yang mengurus jenazahnya. Awalnya suami ingin agar jasad istrinya dimakamkan di Baqi bersama keluarganya. Ia datang membawa peti untuk membawa jenazahnya. Namun masyarakat Mesir keberatan. Mereka meminta agar jenazah Sayyidah Nafisah tetap dimakamkan di Mesir. Kemudian penduduk Mesir melapor kepada penguasa setempat agar mau membujuk suaminya meluluskan permintaan masyarakat.
Sang penguasa lalu bergegas mendatangi suaminya dan berkata, "Demi Allah, jangan larang kami untuk melihat makam Sayyidah Nafisah. Dulu sewaktu masih hidup, ketika tertimpa musibah atau sedang punya hajat, kami datang ke rumahnya meminta doa. Maka tinggalkanlah jenazahnya di sini sehingga kita punya hajat, kita bisa bertawasul dan berdoa kepada Allah di samping makamnya."